teman-teman ya. Siap ya, spill tahu aja kok ditungguin. Siap ya, jamak qasar. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Siap, jelas ya, semua nggak blur ya guys. Nanti marah lagi si tok-tok ini nih ya. Oke, kita doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Absen Mbak Istiwibin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap ya. Tadi nanya apa? Lupa, pertanyaannya udah lewat. Oke, siap Mbak Neni, Mbak Mita, boleh tulis lagi ya teman-teman ya. Oke ya, Ustazah, iya. Sedekah subuh untuk orang tua boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu boleh untuk orang tua, boleh untuk tetangga, boleh ngasih anak, boleh ngasih makan kucing. Kalau sedekah mah bebas, nggak usah pusing ya teman-teman. Pokoknya sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat karena Allah ya. So, oke. Kalau sholat pakai kateter nggak masalah. Yang penting tidak terkena macam bagian dari badannya yang lain ya. Siap Mbak Yanti. Ustazah, iya sholat jamaah. Wah, kalau sholat jamaah ini panjang ya. Siap Mbak Mutiara, panjang. Aku saranin yang nanya Mbak yang nanyain sholat jamaah izin ya. Coba dilihat di TikToknya aku di pojok kiri atas ada video sekitar 2 tahun lalu saat aku masih relatif muda. Di situ ada jamaah qasar dalam sholat. Udah dilihat 7 juta orang. Insya Allah itu bisa membantu ya. Atau pergi ke channel aku juga bisa. Nggak apa-apa ya. Nah nanti setelah Ramadan kita akan sering ceramah, nanti kita ulang-ulang lagi tentang jamaah ya. Ustazah, bolehkah dalam sholat baca Al-Fatihah 2 kali? Nggak usah, 1 kali aja cukup ya. Kalau ambil darah nggak apa-apa. Ustazah, saya mau tanya, apa betul anak nggak boleh bayarin zakat fitrah? Boleh, seorang istri pun boleh bayarin zakat fitrah orang tuanya. Anak boleh bayarin zakat fitrah orang tuanya, nggak apa-apa. Yang penting kewajibannya lepas, ya udah lepas. Iya, sampaikan aja ke orang tuanya ya. Ustazah, bolehkah sholat taraweh jam 3 pagi? Oke, tapi tadi sudah sholat witir setelah isya, boleh nggak masalah. Yang penting jangan witir lagi. Ya, misalnya habis isya witir, tengah malam taraweh jam 3 tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau orang tua sudah meninggal, bisa tidak kita mengeluarkan zakat fitrahnya? Nah, ini udah ada di video yang tadi pagi, bahwa zakat fitrah itu hanya untuk orang yang hidup sampai 1 Syawal. Kalau dia udah meninggal di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, maka dia tidak wajib lagi zakat fitrah ya. Ustazah, sedang haid menjawab azan boleh, nggak ada masalah. Sholat sunnah apa Zah bagus yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Sebenarnya Mbak, malam Lailatul Qadar itu dianjurkan memperbanyak sholat sunnah. Tapi tidak ada sholat sunat yang khusus. Teman-teman bisa memperbanyak aja lah qiyamul lail ya. Entah sholat taraweh, tahajud, sholat hajat, taubat, istikharah, sholat wudu. Sholat taubat lebih banyak juga bagus supaya dosa kita terampuni, itu nggak masalah ya. Atau teman-teman banyak lagi sholat hajat supaya banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, itu bagus ya. Aku tadi sholat duha 4 rakaat tapi pakai tahiyat awal. Enggak boleh. Nanti lain kali kalau 4 rakaat langsung 1 kali salam, itu hanya boleh tidak pakai tahiyat awal. Kalau ragu lebih baik 2-2 aja ya. Oke, kalau lagi haid, halo Pak Muhammad. Kalau lagi haid gimana apanya? Lagi haid Lailatul Qadar. Boleh di rumah aja, entah bersolawat, entah berzikir, entah ngulang hafalan, entah baca buku doa-doa, entah berdoa, is okay, nggak ada masalah ya. Fidyah pakai uang gimana? Sebenarnya sih fidyah itu bagusnya pakai beras. Karena dalam Al-Quran dijelaskan fafidyatum to'amu miskin. Dalam bentuk to'am, makanan ya. Tetapi kalau mau dalam pakai uang nggak apa-apa. Tapi afdolnya makanan ya. Udah 11 hari sisa flek masih ada. Biasanya haid cuma 8 hari. Apa harus nunggu 15 hari dulu? Ya benar. Kalau udah 15 hari baru Mbak mandi nanti ya. Baik ada darah maupun tidak ya. Ustazah, bagaimana hukumnya orang yang tertinggal kodo tahun lalu? Angkat kaki.
Jadi gini ya, misalnya tahun lalu aku nggak puasa 10 hari, lalu aku cuman mengganti 5 hari. Maka aku boleh mengganti tahun depan 5 hari tapi kena fidyah. Kena juga aku fidyahnya ya kan. Nah, kena juga fidyahnya ya. Memberi makan satu orang fakir miskin untuk mengganti 1 hari puasa. Berarti 1,4 kilo kali 5 ya. Ustazah, prioritas malam Lailatul Qadar zikir apa baca Quran? Sama aja sih. Al-Quran itu isinya juga zikir. Jadi nggak masalah ya, dibagi-bagi aja. Saat berzikir, saat berdoa, saat baca Quran, saat sholat sunnah, dibagi-bagi aja waktunya ya. Ustazah, orang yang tak sholat dan puasa apa wajib bayar zakat fitrah? Wajib. Tapi dia nggak sholatnya nanti kena dosa, nggak puasanya nanti kena dosa, tapi nggak bayar zakat fitrahnya berpahala ya. Ustazah, iya nenek bayarin zakat cucu nggak apa-apa ya. Kalau puasa tahun-tahun lalu nggak pernah diganti, kalau lupa jumlahnya nggak bisa diganti. Kalau zakat fitrah ke saudara niatnya dalam hati, kalau zakat fitrah ijab qabul. Jadi nggak bisa sekedar dalam hati. Aku serahkan zakat atas nama diriku, sebutkan ya, lalu ki kece badai ya bin si fulan ya lillahi ta'ala. Itu ya. Usahakan pakai akad ya. Ustazah, iya sholat duha 8 rakaat ayat pendek sebaiknya ad-duha sama asyams atau baca ayat pendek lain. Kalau sebaiknya tentu rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Saran buku tafsir yang mudah dibaca oleh masyarakat yang tidak mondok atau tidak kuliah agama adalah tafsir Ibnu Katsir. Dia bisa dikonsumsi umum ya. Ustazah, boleh nggak sholat taraweh baca iftitahnya di awal aja? Pas witir nggak baca iftitah lagi? Nggak apa-apa. Iftitah itu sunnah ya, nggak wajib ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Nada, kece badai nggak tuh? Ustazah, boleh nggak sholat taraweh? Oke. Puasa tahun lalu aku istihadah, puasa sekarang 11 hari. Apa itu dianggap istihadah juga? Ya, nanti setelah 11 hari itu istihadah. Setelah 15 hari ya. Nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Toh Allah sudah menetapkan hukumnya ya. Ustazah, bayar fidyah selepas raya boleh, nggak masalah. Batasnya adalah Sya'ban tahun depan ya. Ustazah, nazar Jumat beberkah diganti untuk ponpes. Nazar nggak bisa diganti. Kesiapan nazar itu kita berikan, nggak bisa diganti. Misalnya kita nggak nazar kalau lulus PNS traktir kawan umroh. Rupanya kawan itu jahat dia, aku ganti aja lah kawan lain tuh nggak bisa. Kalau nazarnya udah jelas orangnya, tahu-tahu dia jahat, ganti aja lah orangnya, entah apa-apa pun, jahat kali pun orangnya, nggak jadi aku nazar ke situ, nggak bisa. Nazar itu mesti diikuti ya. Ustazah, istihadah sudah selesai apa harus mandi wajib? Enggak. Ya, udah nggak perlu. Yang penting haidnya selesai, mandi wajib. Haidnya 15 hari mandi wajib, setelah itu lanjut aja ya. Ustazah, kalau istri bayarkan suami zakat fitrah boleh ya. Oke, Ustazah, kalau baca niat zakat untuk anak gimana? Aku zakat fitrah atas nama anakku fulan bin fulan lillahi ta'ala. Ya, itu bisa ya. Oke, Ustazah, kalau istri bayarkan suami zakat fitrah boleh ya. Ustazah, sholat taraweh di rumah boleh banget Bahairatun Nisa ya. Silahkan, yang punya anak kecil nggak bisa taraweh di masjid ya. Yang punya anak kecil atau yang shift malam, teman-teman bisa tarawehnya di rumah aja. Nggak jadi masalah ya. Kalau 8 rakaat berarti 2222 kayak gitu. Ya, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, nanti salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sampai 4 kali ya. Nanti witirnya 2 dan 1 ya. 2 dan 1. Ustazah, tafsir Ibnu Katsir judulnya apa? Judulnya tafsir Ibnu Katsir. Ya,
Tafsir itu kan banyak. Tafsir Quran itu ada tafsir Ibnu Hisham, ada tafsir Ilmu Katsir. Kalau sejarah banyak, ada Abu Bakar Al-Jazairi dan seterusnya. Nah, tafsir tadi kan yang ditanya tafsir Quran nih. Tafsir Quran yang paling recommended untuk kita, yang untuk ibu-ibu yang nggak pernah nyantri lah ibaratnya, tafsir Ibnu Katsir judulnya, kayak gitu ya. Udah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Zah, sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Kalau dua-dua aman ya. Kalau mau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Oke, teman-teman boleh share tautannya, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas ya. Kemudian aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Semoga kita bisa belajar dengan nyaman di akun ini ya. Ya, jadi kalau sholat itu langsung 4 rakaat, entah sholat hajat langsung 4 rakaat, entah sholat taubat langsung 4 rakaat, entah sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, entah ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat. Pokoknya kalau sholat langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, iya apa tuh? Ustazah, paling sedikit sholat tarawih berapa rakaat? Nah, aku sampaikan sekarang. Rasulullah itu tidak memberikan gambaran kepada kita tarawih itu 2 rakaat paling sedikit atau boleh 30 rakaat misalnya. Tidak ada batasan minimal dan maksimal dari sholat tarawih Rasulullah sepanjang hidupnya. Makanya ada yang mengatakan tarawih itu boleh sih 2 rakaat. Ada yang mengatakan boleh 30 rakaat. Tapi daripada kita bingung, kita ikut aja baginda Nabi minimal 8 rakaat ya. Dan kemudian untuk Umar bin Khattab melakukan 20 rakaat ya. Ustazah, sholat sendiri saat sholat tarawih bacaannya pakai Bilal enggak? Enggak. Bilal tahu ya, antara sholat tarawih satu ke sholat tarawih lain itu kan pakai Bilal. Enggak harus pakai Bilal ya. Ustazah, kalau terlambat ke masjid tarawihnya 6 kali, lanjut witir dilengkapi 8. Lengkapi 8 sendiri dan witir sendiri. Oke. Ustazah, tadi saya habis sholat malam, mau keluar flek. Ya udah, itu berarti flek aja ya, batalkan aja ya. Ustazah, iya, kalau flek coklat, Ustazah, kalau flek coklat sesudah haid tapi masih masuk hari haid itu sudah boleh sholat belum? Belum. Harus berganti cairan hitam atau merah itu menjadi cairan putih. Baru teman-teman bisa sholat ya. Ustazah, tarawih 8 rakaat 22 salam boleh enggak? Boleh, berarti 4 kali sholat ya. Ustazah, sholat selama ini witir 4 rakaat sampai hitung kali 8. Bener enggak? Bener, nggak apa-apa. 4, 4, 3. Boleh juga kok. 4, 4, 3. Nggak ada masalah. Oke? Ustazah, boleh nggak puasa waktu sholat zuhur di kumur? Jadi gini, berkumur-kumur saat berpuasa dan gosok gigi saat puasa sebelum jam 12 boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi di atas jam 12 makruh. Boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Nanti kalau teman-teman masuk tuh air odol atau airnya ke dalam tenggorokan itu udah 100% batal ya. Ustazah, kalau keramas telinga kemasukan air, kalau cuman percikan nggak apa-apa tapi jangan banyak ya. Ustazah, hati-hati kalau krimbat gitu ya. Krimbat itu juga jangan sampai masuk air juga ke dalam telinga ya. Ustazah, iya, bayar zakat fitrah sama ponakan yang yatim. Ke ibunya nggak ada kerjaan. Jangan kasih ke dia, kasih ke ibunya. Karena zakat fitrah itu tidak bisa ke anak yatim. Ke ibunya bisa kalau ibunya miskin. Ustazah, apakah setiap sholat tarawih, setiap mau sholat itu pakai niat enggak? Iya, pakai niat ya, pakai niat ya. Oke, pakai niat. Ustazah, Islam itu sebenarnya berapa aliran? Muhammadiyah, NU, dan apakah sebanyak itu?
Ya nggak masalah Muhammadiyah, NU atau perbedaan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, nggak apa-apa ya. Justru al-ikhtilafur rahmah, perbedaan itu adalah rahmat. Jika perbedaannya hanya persoalan fikih, nggak apa-apa. Iya kan, ada yang bilang kunut, ada yang bilang nggak kunut, ada yang bilang bersentuhan dengan suami batal, itu Imam Syafi'i, ada yang bilang tidak batal, itu Imam Hanafi, ada yang ikut doa berjamaah boleh, ada yang tidak berdoa berjamaah, ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak sayyidina, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang doanya dalam hati, ada yang dilafazkan, ada yang al-fatihahnya saat sholat berjamaah pakai bismillah imamnya, ada yang tidak pakai bismillah. Itu cuman perbedaan mazhab dalam ranah fikih, nggak ada masalah ya, selagi tidak keluar dari koridor itu semuanya ya. Jadi teman-teman gak usah pusingin itu. Selagi perbedaan dalam ranah fikih, teman-teman ikuti saja yang mana teman-teman mau. Dan kemudian fokus ibadahnya, pertinggi tauhidnya. Udah segampang itu. Gak perlu ngerti juga banyak hal. Ada berapa aliran? Oh aliran banyak ya. Nah nanti jadi belajar ilmu filsafat Islam kita ya. Aku jadi ingat masa kuliah. Ustazah, saya lagi flag tadi mau sholat, saya wudhu, terus dibersihin tangan masuk, puasanya batal nggak? Kalau tangan masuk nggak apa-apa, tapi kalau flag ya batal lah, flag batal ya. Ustazah, orang tua yang sudah sepuh sanggup sholat tarawihnya 2 atau 4 rakaat gimana? Dia boleh kok memaksimalkan jadi 8 rakaat dalam keadaan duduk dan berbaring. Ya sholatlah dia dalam keadaan duduk dan baring, gak masalah. Nah sholat dalam keadaan baring itu kayak gini nih. Misalnya dia masih bisa miring. Ini adalah kiblat nih. Misalnya arah aku nih arah kiblat. Miring aja, dadanya yang ke kiblat. Atau kalau dia mau dalam keadaan berbaring, kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikkan sedikit pakai bantal ya. Ustazah kayak gitu, oke? Sebentar. Ustazah, iya. Zakat dibayar setengah apakah boleh? Setengahnya dengan uang, jangan. Ya kalau uang aja, kalau beras aja. Tapi zakat fitrah itu aku tetap menganjurkan beras karena yang membolehkan uang cuma satu yaitu Imam Hanafi. Sementara Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki menyatakan mesti pakai beras ya. Ustazah, kalau lebih dari 20 hari lanjutkan puasanya. Oke, Ustazah, orang tua yang udah sepuh disuruh sholat gak mau, gimana? Dia pikun ya? Kalau dia pikun, dia gak wajib lagi sholat, gak wajib lagi puasa, gak wajib fidyah, gak usah dipaksa. Iya. Ustazah, iya, udah kalau nelan air ludah saat puasa batal nggak? Menelan air ludah, menelan sisa makanan atau misalnya menelan daha itu tidak membatalkan puasa. Karena yang pertama dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Yang kedua puasa itu batal jika masuknya sesuatu dari luar. Kalau udah di dalam tidak batal ya. Ustazah berapa umur? Kok banyak kali ilmunya? Masya Allah ya. Aku usia hampir-hampir mirip lah dengan teman-teman semua. Oke, gitu ya guys. Ustazah, sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam boleh. Jadi 4-4-3 ya. 4-4-3 ya. Tapi kalau tarawihnya langsung 4 rakaat nggak pakai tahiyat awal ya. Iya, sengaja aku sholat tarawih 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, bilang dong Zah. Iya, Ustazah, saya tadi mandi wajib pas subuh, terus sekarang keluar flek lagi. Tunggu sampai kapan ya? Sampai besok subuh ya. Nah, oke, puasa aja dulu ya. Tapi kalau masih keluar sampai besok batal. Ustazah masih muda ya. Ustazah, bravo buat Ustazah. Bravo apa? Oh bravo, siap. Semenjak Ustazah live dapat ilmu, Masya Allah. Sehat ya. Bersentuhan suami dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Serah teman-teman mau pilih yang mana ya. Kalau suaminya bilang batal, dia ambil wudhu lagi. Kalau kita bilang nggak batal, nggak usah ngambil wudhu, tapi jangan pegang dia, pegang bang, apa tuh? Bang kan Imam Syafi'i misalnya gitu ya. Ustazah, iya,
Zakat mal untuk anak yatim, nggak bisa zakat untuk anak yatim. Zakat itu cuma boleh zakat ke fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Jangan kasih zakat ke anak yatim, kecuali anak yatim itu punya mak dan maknya miskin. Nah itu beda urusan, boleh. Live yang aku tunggu-tunggu tiap hari cuman di live-nya Ustazah. Oh Masya Allah, makanya aku telat-telatin ya, biar ditunggu. Cuci tangan guys, ya kan. Ustazah, kalau bayar zakat tapi uang yang ngutang dulu ke saudara gimana? Ya nggak apa-apa, tapi harusnya kalau mbak itu nggak ada uang, mbak dizakati dulu. Dizakati dulu, nanti uang zakat tuh baru kemudian diberikan lagi ya. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Oke, ya telat-telat nih guys katanya. Ustazah, iya, oke. Bisa nggak taraweh dulu? Iya, baru ba'diyah Isya? Nggak bisa. Karena keburu tarawehnya atau pas bareng tahajud. Ba'diyah itu nggak boleh dipisah dari sholat fardunya. Jadi habis Isya, jamaah kan zikir dan doa tuh guys. Saat mereka zikir dan doa, makanya kita saat mereka zikir dan doa, kita itu sholat ba'diyah. Lalu setelah itu mereka taraweh, baru kita ikut dengan mereka. Aku saranin taraweh ba'diyah jangan tinggal, karena ba'diyah Isya itu lebih besar pahalanya, lebih besar pahalanya untuk orang-orang yang untuk kita semua. Jadi ba'diyah itu lebih besar pahalanya. Jadi jangan tinggalkan sholat ba'diyah. Ya, sama dengan zakat, lebih besar pahalanya dibanding sedekah. Tapi banyak orang sedekah nggak bayar zakat. Ba'diyah itu lebih besar pahalanya dibanding taraweh. Banyak orang taraweh tapi nggak ba'diyah. Ya, oke. Ustazah, iya. Rekomendasi filsafat Islam untuk pemula. Kalau pemula banget belinya buku filsafat umum ya. Filsafat umum dulu, nanti filsafat umum ada filsafat Yunani, filsafat Islam, ada filsafat aristokrat dan lain sebagainya. Kalau pemula banget belinya filsafat umum dulu. Cari aja buku yang judulnya filsafat umum ya. Tapi itu mbak aja ya, jangan sampai expired ngikutin, nanti pening belajar filsafat ya. Ustazah, sholat jamaah waktu sholat zuhur, kalau imam baca surat pendek, makmumnya baca apa? Ya, kalau waktu sholat zuhur, imamnya kan dalam hati bacanya. Ya kita baca aja Al-Fatihah kita sendiri, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau cicipin masangan pas puasa batal nggak? Kalau dikeluarkan tidak batal. Tapi kalau cicipnya 1 jam pasti batal. Ustazah, sama-sama bunda ya. Bener nggak sih sholat taraweh 8 rakaat 3 witir itu bukan taraweh tapi qiyamul lail? Oh gitu. Jadi mbak, teman-teman dengerin, tarik nafasnya, tahan sampai 1 jam. Setelah itu ketemu malaikat Israel lah. Oke, jadi qiyamul lail itu terdiri dari banyak ya. Jadi pernah dengar kata-kata qiyamul lail? Pernah ya? Qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu mendirikan malam. Ada dalil man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam Ramadan maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Qiyamul lail itu artinya qiyam, berdiri. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman qiyam, berdiri. Berdiri berarti qiyamul lail, mendirikan malam. Mendirikan malam itu dengan apa? Ya dengan taraweh, dengan sholat witir, dengan sholat tahajud, dengan baca Quran, dengan sholawat. Ketika dilakukan di malam Ramadan, dia termasuk qiyamul lail. Jadi kalau sholat taraweh itu termasuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bapaknya, si bapak ini puja anak. Anaknya siapa? Nah si taraweh, si witir, si tahajud, yang baca Quran, ya, yang muhasabah diri. Selagi dia lakukan di malam hari Ramadan, its name is qiyamul lail. Paham ya? Semuanya qiyamul lail. Pokoknya ibadah malam-malam qiyamul lail ya. Oke, pokoknya ibadah di malam-malam itu qiyamul lail. Ustazah, iya sudah suci sudah dapat haid 15 hari. Oh, kalau udah 15 hari setelahnya udah pasti istihadah ya. Oke. Ustazah, iya
Udah paham ya? Itu qiyamul lail. Ustazah, kalau kita menjalankan adat istiadat itu termasuk syirik nggak? Belum tentu. Karena ada kaidah usul fiqh yang menyatakan al-adah al-muhakkamah. Adat itu bisa sebagai sumber hukum jika dia tidak berbenturan dengan syariat. Ya, adat itu boleh jika dia tidak berbenturan dengan syariat, ya. Contoh misalnya sekedar kita itu naik rumah syukuran, itu kan nggak ada dalam Islam. Iya kan? Nggak ada syariatnya. Tapi kan dia tidak bertentangan dengan syariat. Walimatul khitan, misalnya sunat aja orang makan. Sunat ya sunat aja. Tapi ngajak orang makan itu bagian dari turos. Dia bagian dari adat yang dibolehkan misalnya. Ya, oke. Maulid misalnya, al-ada al-muhakkamah. Maulid itu adalah kelahiran baginda Nabi. Lalu kita membuat acara, bersyukur, mengikuti baginda Nabi, senang dengan kelahiran Nabi. Ya, yang penting tidak ada kepercayaan di sana. Itu bagian boleh, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, Ustazah, kecuali maulid kita kemudian melakukan kesyirikan dan seterusnya. Ya, Ustazah, emangnya teman-teman nggak senang dengan hari kelahiran baginda Nabi? Senang kita kan? Nggak apa-apa kemudian kita memperingatinya dengan berceramah, mengingat baginda Nabi. Senang kita. Masa kita nggak senang ya kan? Nah, senang dong ya. Kita cuma merayakan kesenangan dengan menuntut ilmu, mengingat kembali perjalanan beliau, menambah keimanan kita, perbanyak bersolawat. Ya nggak apa-apa. Ya Rasulullah kan nggak melakukan itu, betul. Tetapi kan itu juga nggak bertentangan dengan syariat ya. Kecuali ada kesyirikan di dalamnya. Ustazah, saya oke. Apakah zakat mal bisa dibayarkan untuk THR pegawai? Oh jangan Pak, tunggu dulu Pak. Ketika pegawainya fakir miskin semua itu boleh Pak. Tapi kalau seandainya pegawainya ini belum tentu miskin, jadi nggak boleh Pak. Makanya ada yang nanya nih, boleh nggak zakat itu untuk ngasih THR orang? Ya tergantung. Kalau yang kita kasih itu THR-nya orang miskin, orang fakir bisa. Tapi takutnya di antara orang yang dapat THR itu bukan orang miskin. Nah gitu kan. Tapi kalau bisa dipastikan itu orang miskin, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau menyerahkan zakat melalui apa itu wah? Ustazah, iya, ngaji Quran apa harus tutup rapat? Kalau batal suka males ngambil wudhu lagi. Berwudhu saat baca Quran itu dua pendapat. Imam Nawawi mengatakan boleh tanpa wudhu, tidak harus wudhu. Tapi ulama lain menyatakan sangat dianjurkan berwudhu, bahkan diwajibkan berwudhu, ya. Ustazah, iya, kalau istihadah pas puasa hukumnya puasa, boleh puasa. Yang penting dia istihadah. Jadi apa itu istihadah? Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Hari ke-15-nya teman-teman mandi tuh. Mandi suci dari haid. Nanti hari ke-16, 17, 18, 19, seterusnya itu teman-teman boleh semacam sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh umrah, boleh. Cungkil balik boleh, gak masalah. Cuman kalau lagi darahnya keluar, itu teman-teman antara wudhu dengan sholatnya gak boleh terlalu jauh, harus dekat. Habis cebok, wudhu, sholat. Oke. Ustazah, iya, apakah harus tutup aurat itu wajib? Kalau di rumah suka dasteran sama jilbab nempel tapi pengen ngaji, gak apa-apa. Yang penting ketutup beneran, ya. Oke. Ustazah, iya, waalaikumsalam bagi ucapan salam, siap. Kalau non muslim mengucapkan salam kepada aku, jawabannya waalaikum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata kawan kita non muslim. Maka kita jawab waalaikum, kamu juga. Gitu aja cara menjawabnya. Nggak boleh ditambah warahmatullah, semoga Allah menyayangi engkau, wabarakatuh, dan semoga Allah memberkahi engkau. Nggak usah, cukup waalaikum saja. Kamu juga kayak gitu ya. Oke. Ustazah, iya. Bagaimana membayar zakat? Sholat zakat. Kalau sholat witir itu langsung 3 rakaat apa boleh? Boleh. Langsung 3 rakaat 1 kali salam boleh. 2 dan 1 boleh juga. Nggak jadi masalah. Ya, it's okay. Ustazah, iya, kalau orang Pariaman untuk anak perempuan, kalau Islam anak laki-laki, gimana? Saran aku ikut Islam. Ya bukan orang Pariaman aja, jadi kami juga. Warisan itu lebih banyak anak
perempuan dibanding anak laki-laki. Alasannya karena anak perempuan itu apa ya? Aku pun nggak ngerti ya. Tapi kayak gitulah. Nanti kita jadi sukuisme. Yang penting dalam orang Minang itu perempuan lebih banyak dapat dibanding orang laki-laki. Orang laki-laki, gitu kan? Nggak kebalik ya? Nggak. Sementara dalam Islam laki-laki 2, perempuan 1. Ya, ikut Islam jauh lebih baik. Ya. Nah kayak gitu ya. Soalnya aku Minang guys ya. Ustazah, Minang emakku ya, keturunan ya. Ustazah, sholat tarawih jam 2 subuh, oke. Lanjut tahajud, boleh nggak? Boleh nggak masalah, is oke. Iya. Ustazah, iya. Zakat fitrah bacaannya apa? Aku serahkan zakat fitrah atas nama, sebutkan nama. Siapa? Nama kita, atau kita mau serahkan zakat fitrah satu komplek, boleh. Atau mau serahkan zakat fitrah satu keluarga, boleh. Aku serahkan zakat fitrah atas nama fulan lillahi ta'ala. Nanti dia terima. Aku terima zakatnya, dia baca tuh namanya. Fulan karena Allah Ta'ala. Ingat ya, aku serahkan zakat. Ya, dan aku terima zakat, bukan aku terima nikah dan kawinnya, bukan ya, zakat. Oke. Ustazah, iya, bahasa Indonesia boleh ya. Di Mekah oke, zakat perhiasan cepatnya. Kalau doang udah naik deh ya. Ustazah, iya, Ustazah, ada flek coklat keluar setelah 2 hari mandi wajib. Kemarin sempat berpuasa. Itu haid atau tidak? Tergantung masa haid Mbak sebelumnya. Kalau dia belum 15 hari, maka ada indikasi dia haid ketika di atas 24 jam. Dia keluar sangat deras, ya. Ustazah, sholat Lailatul Qadar jam berapa? Sholat Lailatul Qadar nggak ada sih. Yang lebih tepatnya adalah sholat di malam Lailatul Qadar. Entah sholat tasbih, entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat istikharah, entah sholat wudhu, entah sholat tahiyatul masjid. Yang penting teman-teman perbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Oke? Mbak Anak Kendari boleh DM aku ya. Ustazah, bagaimana membayar zakat di Mekah? Aduh, cepetnya. Allah Karim. Ini ngetiknya macam rudal. HP-nya apa guys? Cepet kali pun ngetiknya ya kan. Ustazah, zakat kepada keluarga yang miskin boleh tidak? Boleh. Ya, selagi dia miskin. Standar orang miskin itu dia punya uang tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ustazah, minum obat penunda haid di bulan puasa itu gimana? Dulu fatwa ulama menyatakan 1979 makruh hukumnya. Tetapi kemarin barusan fatwa ulama menyatakan boleh minum penunda haid ingin memasuki Ramadan. Tapi kebolehan, bukan dianjurkan. Aku lebih memilih tidak mengerjakan dan lebih mensyiarkan jangan dikerjakan. Karena kita nggak tahu gimana kondisi kesehatan kita ketika menunda haid. Dan toh Allah berikan waktu 330 hari untuk teman-teman semua bisa menggantinya. Ya, ingat ya, dibolehkan, bukan dianjurkan ya. Ustazah, tolong zematkan doa zakat fitrahnya. Aku serahkan zakat atas nama fulan lillahi ta'ala ya. Ustazah, bagaimana pasangan kita dari awal puasa kerjanya ribut terus dan cemburu. Ribut, berkata kotor, marah-marah tidak membatalkan puasa. Cuman berdosa aja gitu ya. Cuma berdosa aja. Ya, nah untuk kecemburuan kadang-kadang ada 2 sebab orang cemburu. Pertama, karena kita ada 3 sebab. Pertama, dicari tahu dulu, apakah kecemburuan itu karena kita pernah melakukan kesalahan sehingga dia butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan, atau yang kedua itu adalah refleksi dari sikap yang dia kerjakan sehingga dia takut kita juga demikian, atau yang ketiga sekedar dia perlu perhatian. Cari dulu penyakitnya, selesaikan. Mantap kan jawaban aku kan guys. Nah itu guys, soal cemburu bisa juga aku jawab ya. 3 itu faktornya ya. Itu dalam Asy-Syahsiyah, kitab Asy-Syahsiyah ya. Diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu kan. Nah, oke. Ustazah, iya malam Lailatul Qadar. Ngapa malam Lailatul Qadar? Iya.
Apa tadi ya? Oke, Ustazah, berapa rakaat sholat taraweh? Kenapa lama sekali? Sholat apa aja? Di Mekah sholat taraweh, maksudnya di Mekah sholat taraweh lama sekali. 20 dan 3 aja kok teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat taubat jam berapa? Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun ya, siang dan malam ya. Bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Sengaja aku sholat taubat siang Mbak Emi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya, nggak masalah. Kayak sholat subuh aja. Nanti setelah sholat banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustazah, sholat selonjor kakinya boleh nggak? Karena sakit nggak bisa ditekuk, boleh, nggak masalah. Ada dalil, sallu qaiman, fa ilam tastati fa qaidan. Sholatlah berdiri, kalau kakinya sakit boleh duduk. Ya, Ustazah, kalau gadaikan barang di pegadaian untuk kebutuhan, tergantung. Siap Mbak Uma. Kalau seandainya teman-teman punya menggadaikan barang ke pegadaian, kira-kira telat dikasih denda nggak? Kalau telat dikasih denda berarti riba ya. Ustazah, iya. Bagaimana cara sholat makmum yang terlambat sudah tertinggal 1 rakaat? Itu sampai mana? Ruku Mbak, ruku. Jadi misalnya ini imam nih ya, Allahu Akbar. Rakaat pertama takbir ya. Allahu Akbar. Dia udah ruku nih Mbak. Kita baru datang jugu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita dapat ruku. Walaupun kita nggak baca Al-Fatihah. Cuman kita dapat ruku. Nah ketika kita dapat ruku maka kita itu tidak terlambat ya. Oke ya. Ustazah, apakah Islam ini hanya melaksanakan syariat atau ada selain itu? Syariat dan muamalah, hubungan dengan manusia ya. Ustazah, iya memang randu memang encer. Iya memang gitu Mbak Rosita, randu memang encer, buatan alam. Kalau dia kental berarti dicampur sama mereka ya. Tidak, randu encer ya. Ustazah, kalau kita sholat taraweh di rumah nggak masalah ya, nggak masalah. Sholat taraweh di rumah nggak masalah ya. Bisa jam 1 malam, bisa jam 2 malam, bisa jam 3 malam, nggak masalah. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian aktifkan tombol lonceng live dan videonya ya. Ustazah, banyak pertanyaan yang nggak kebaca. Iya, minta maaf ya guys karena rame. Oke, Ustazah, bersihin telinga saat puasa tidak batal ya. Oke, duha jam 11.30 riskan. Aku rasa jangan ya. Takutnya matahari sudah di atas kepala ya. Oke ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, bolehkah bayar zakat harta dibayar setelah Idul Fitri? Ya, boleh. Ustazah, kita puasa, bikinin tamu minum. Nih, tamunya siapa nih? Kalau tamunya non-muslim, boleh dibikinin minum. Kalau tamunya itu sakit, boleh dibikinin minum. Tapi kalau tamunya sengaja nggak berpuasa, jangan dibikinin, berdosa kita. Ya, Ustazah, jam 10 masih bisa duha. Lagi baik waktu duha jam 10 lagi baik. Maksudnya bagus ya. Ustazah, surat apa yang dibaca saat sholat qabliyah zuhur 2 rakaat? Bebas aja. Sholat sunnah bebas aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, Allahu Akbar. Boleh, nggak masalah. Rakaat kedua, wallaili iza saja, Allahu Akbar. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita lagi haid otomatis nggak sholat. Apakah setelah selesai sholat harus kodo? Tidak ya teman-teman ya. Tidak harus kodo ya. Nah ya, yang penting ayat Al-Quran. Oke, sebentar ya. Gitu ya. Oke, Ustazah, iya, kalau zakat fitrah kita dibagikan ke keluarga yang tidak mampu boleh, nggak jadi masalah. Ya, ke keluarga yang tidak mampu nggak masalah ya. Ustazah, sholat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama aja. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Ustazah, apa doa pada malam Lailatul Qadar? Nah, doa dan zikir pada malam Lailatul Qadar adalah nanti kan tanggal malam 21, 23, 25, 27, 29.
Teman-teman dianjurkan memperbanyak zikir ya. Nah, zikirnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Gitu ceritanya. Oke, perbanyak doanya ya. Allahumma, zikir aja. Mau 100 kali, 200 kali, setiap malam, bebas aja ya. Saya kerja di rumah, ada anjing, sholat, apakah sah? Kalau kena najis tentu tidak sah ya. Ustazah, terus lagi nggak kena najis ya. Sholat di rumah mana? Di rumah kawannya ya. Ustazah, pakai obat tetes mata nggak apa-apa. Kalau puasanya malam lupa niat. Oh, niat itu nggak apa-apa, lupa. Karena ada ulama madhab yang menyatakan niat puasa Ramadan itu 1 untuk 30 hari. Ya. Oke, mau madu? Iya, bisa. Ustazah, iya. Kalau oke udah ya. Oh, diulang zikirnya, boleh. Itu zikirnya aku sematkan tuh, screenshot aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ustazah, sholat khusus malam Lailatul Qadar nggak ada, sengaja aku sholat Lailatul Qadar. Jangan. Kalau ada video-video beredar ada sholat Lailatul Qadar, nggak ada, itu nggak ada ya. Oke, nggak ada ya. Yang ada itu memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Entah dia sholat taubat, entah dia sholat hajat, entah dia sholat tahajud, boleh. Madu untuk sakit tipes, fa'fu anna boleh. Fa'fu anni, fa'fu anna sama aja ya. Oke. Itu zikir apa? Itu zikir yang teman-teman dianjurkan membaca pas malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ya. Oke, tapi dia masuk ke rongga hidung. Nah, karena pertama alasannya obat tetes mata itu adalah obat. Yang kedua, dia tidak masuk ke lambung. Yang ketiga, dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Banyak yang membolehkan walaupun sedikit aja yang mengatakan syubhat. Ya, oke. Ustazah, ya kalau ragu tinggal mbak nggak usah. Arti minal gimana? Menuju hari kemenangan. Faiz itu artinya menuju hari kemenangan ya. Faiz itu menang ya. Saya haid sekarang hari ke-13, siap laporan diterima. Tunggu dulu sampai hari ke-15. Nanti kalau 2 hari lagi masih haid, mandi saja. Adalah mandi haid ya. Mandi suci dari haid, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan hari ke-16, 17, 18-nya sholat seperti biasa ya. Puasa seperti biasa ya. Ustazah, nyimpen nomor mantan itu sama nggak dengan berkhianat sama suami? Oh, belum tentu ya, belum tentu. Sikap kita yang menandakan dia khianat atau tidak. Ustazah, kita sudah itikaf jam 8 sampai 10 malam Lailatul Qadar. Jam 8 sampai 10 itu masih tarawih loh. Jam 12 malam sampai subuh berarti kita nggak dapat ya. Dapat, pokoknya yang namanya iktikaf itu sebenarnya jadwalnya adalah ibadah malam itu dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh ya teman-teman ya. Ustazah, karena tiap Ramadan serasa sebentar, sedih kalau ninggalin, gak mau cepat-cepat Ramadan. Iya benar sekali ya, ini udah 10 malam terakhir ya, besok ya teman-teman ya. Ustazah, aku telat sholat subuh gimana? Nggak apa-apa, bangun lalu sholat di waktu teman-teman bangun. Besok jangan diulang lagi ya. Ustazah, iya, apakah puasa istihadah itu perlu diqodho atau tidak? Tidak. Kalau istihadah silahkan teman-teman berpuasa aja seperti biasa ya. Ustazah, apakah menyebabkan kefakiran kalau tidur nggak pakai daleman tapi pakai baju? Oh tidak. Yang menyebabkan kefakiran itu adalah kalau full nggak pakai baju. Oke udah ya. Ustazah, suci haid 15 hari tapi sudah keluar darah lagi. Oh itu bukan darah haid ya. Itu adalah bagian dari istihadah. Sebentar ya, udah 15 hari itu udah istihadah. Udah 15 hari itu istihadah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Oke, bacaan sholat malam antara tahajud dan baca Quran lebih prioritas yang mana?
Tentu tahajud ya Mbak, selesaikan dulu tahajudnya. Mbak misalnya 8 rakaat baru Mbak baca Quran kalau pengen ibadah lebih banyak ya. Kalau sebelum wudhu membersihkan make up, setelah itu make up lagi tapi wudhunya dijaga, nggak apa-apa. Yang penting make up teman-teman itu tidak berlebihan aja. Kalau berlebihan jatuhnya ke tabarruj ya, berlebih-lebihan. Nggak apa-apa. Kalaupun pakai make up sebelum ngambil wudhu nggak apa-apa. Yang penting make upnya tidak waterproof. Nah yang nggak boleh itu adalah make upnya waterproof, make upnya anti air, anti air aja gitu. Kalau anti air nanti wudhunya tidak sah ya. Ustazah, bolehkah sholat tasbih setelah sholat witir? Bagus, terutama di sepertiga malam terakhir atau di sholat witir habis taraweh atau di 10 malam terakhir itu sangat bagus ya. Kalau mau sholat taubat, apakah harus mandi junub? Ya dalam keadaan junub ya mandi, kalau nggak junub ya nggak usah mandi ya. Suami tidak mau sholat dan tidak mau puasa dan sudah terus diingatkan tetapi tidak mau, nggak apa-apa. Hidayah Allah yang atur, tugas kita mengingatkan dan mendoakan saja. Dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita sudah mengingatkan. Ingat ya, hidayah orang itu beda-beda waktunya. Allah yang tentukan tergantung dengan kemampuan dia menjemput dengan melakukan ibadah ya. Nah bisa jadi suami yang sekarang maksiat suatu ketika lebih taat dibanding kita, siapa tahu, iya kan? Ustazah, kalau berwudu tanpa kencing boleh nggak? Nggak apa-apa. Ya, istinja itu bukan rukun wudu. Cebok itu bukan rukun wudu. Jadi kalau nggak cebok nggak apa-apa, kecuali teman-teman kencing, buang air besar, atau teman-teman keputihan. Kalau keputihan tentu wajib cebok ya. Ustazah, kalau sholat tarawih sendiri rakaat pertama surat pendek dan rakaat kedua baca Al-Ikhlas terus nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman semuanya bahwa ayat pendek setelah Al-Fatihah itu bebas aja ya guys. Mau teman-teman kul-kul terus nggak apa-apa ya. Saya sering sampaikan ini teman-teman yang hadir yang lagi ngetik ini Mbak. Ini rata-rata ayat pendeknya kul-kul terus kok Mbak ya. Mirip-mirip lah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau ya gantilah dengan ayat kursi, ganti dengan Robbana atina fid dunya, gantilah sikit-sikit guys. Itu terus tapi oke. Akul-kul itu bagus, artinya mantap. Oke. Ustazah, iya, kalau haid ke 6 hari dan 7 keluar flek lagi, apakah boleh puasa dan sholat? Nah, coba lihat kalau di bawah 24 jam dia berarti sisa, di atas dalam 24 jam berarti dia haid lagi sampai hari ke-15. Nanti hari ke-15 dia boleh mandi, dia boleh sholat, puasa dan seterusnya kalau dia istihadah ya. Haid lebih dari 15 hari itu istihadah. Oke. Ustazah, iya. Kalau anak zakat di sekolah itu masuknya zakat fitrah nggak Ustazah? Iya tergantung anaknya ngeluarin berapa dan gurunya bilang apa. Kalau dia keluarkan 2,5 kilogram beras atau sampai 3 kilogram beras itu zakat fitrah. Nanti jangan keluarkan lagi di rumah ya. Ustazah, saya kalau habis wudhu muka saya airnya saya bersihkan pakai handuk kecil. Tidak masalah, tidak bisa membatalkan wudhu. Cuman dalam hadis yang sahih dijelaskan Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Tapi kalau teman-teman hapus itu tidak batal ya. Hanya kalau mau ikut Rasul biarkan dia kering ya. Tapi kayaknya yang profilnya miring-miring gini susah ya. Karena mau pakai bedak nih kawan ini ya. Ustazah, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah dan qobliyah baca surat Al-Fatihah aja atau tambah ayat pendek. Ayat pendek. Sebenarnya guys, teman-teman boleh share tautan tap layarnya aku jelaskan. Ini semua jenis sholat ya guys. Ustazah juga miring. Enggak, aku lurus dari samping lihat profilnya. Gimana ceritanya? Lurus aku. Dari samping. Semua ayat semua sholat itu baik sholat fardu maupun sholat wajib itu tuh nggak baca ayat pendek pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuma sayang kan teman-teman, dan seluruh sholat fardu dan sholat sunnah, siap Mbak Nenek ya, itu nggak baca iftitah pun nggak apa-apa. Hanya saja iftitah itu sunnah saja. Cuma sayang aja kalau teman-teman nggak baca, betul tak? Sayang lah, bagusnya baca ya. Jadi aku bilang nggak baca nggak apa-apa, bukan aku larang baca ya teman-teman. Bagusnya bacalah, bertenang ya kan, masya Allah ya, bacalah ya.
Karena iftitah itu bagus ya teman-teman ya. Ustazah saya nggak taraweh. Mana nih nggak taraweh kenapa? Kucubit juga ini. Oke, canda ya. Saya nggak taraweh tapi selalu sholat malam, sholat taubat, sholat tahajud, hajat, witir. Oke, bagusnya Mbak lakukan taraweh Mbak. Karena taraweh itu dia spesial di bulan Ramadan. Sayang untuk Mbak tinggalkan ya. Lakukan taraweh mulai nanti malam ya Mbak. Dan besok malam Mbak itu 10 malam terakhir Mbak. Ya tanggal 20 sampai 30 Ramadan itu 10 malam terakhir Mbak lakukan lagi ya tarawehnya. Dan usahakan jangan tinggal. Karena 10 malam terakhir itu sangat kita booster ibadah kita. Terutama di sepertiga malam terakhir ya. Ustazah, boleh nggak haid setoran hafalan, ngulang hafalan, setoran hafalan, solawat, zikir saat haid tidak masalah. Halo Mbak Noni, cubit dikit ya. Ustazah, saya kan sakit jadi nggak puasa. Saya kodo dan fidyah atau hanya kodo saja Ustazah. Jadi begini, tergantung Mbak itu sakitnya apa. Kalau sakit Mbak itu adalah sakitnya sakit yang bisa sembuh Mbak. Misalnya Mbak cuman demam ya. Atau Mbak cuman sakit mah gitu ya. Mbak nanti setelah Ramadan mesti ganti puasa. Ganti puasa. Fidyah itu hanya boleh dilakukan untuk orang yang sakit terus sepanjang hayatnya. Atau yang setiap puasa dia sakit. Setiap puasa dia sakit. Setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia baperan, enggak, setiap puasa dia pokoknya sakit gitu ya. Maka barulah dia bayar fidyah ya. Yang bayar fidyah itu adalah orang yang hanya sakit yang tidak mungkin sembuh. Pada saat wudhu di kamar mandi, dengar azan, apa boleh jawab? Oke. Ada 3 cara jawab azan di dalam kamar mandi. Pertama, jawab sebelum masuk kamar mandi. Yang kedua, kalau udah sesak banget atau sudah sampai dalam kamar mandi, maka tutup bibirnya, jawab dalam hati. Oke, seandainya teman-teman semuanya tidak melakukan yang namanya atau teman-teman skip dulu, nanti jawabnya ketika sudah di luar, teman-teman rapel aja. Oke, Ustazah, saya 3 atau 4 hari selesai haid, besoknya keluar lagi. Kalau keluarnya di bawah 24 jam maka teman-teman itu sisa. Kalau di atas 24 jam itu haid lagi. Saran aku buat teman-teman yang masih dalam masa haid, jangan cepat-cepat mandi. Apalagi kalau masih ada flek hitam, itu belum boleh mandi. Sampai flek hitam itu berubah menjadi cairan warna putih atau kering seutuhnya ya. Ustazah, oke gitu ya. Bayar fidyah itu sesuai hutang puasa kita ya. Berapa? Ya 1,4 kg beras per harinya. Tapi tidak semua orang wajib mengeluarkan fidyah ya. Hanya beberapa orang aja yang wajib mengeluarkan fidyah. Ya, ibu hamil ya tapi nggak mungkin puasa ya. Ibu orang hamil dan menyusui dan seterusnya ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, oke. Dah, kita lanjut ya. Ustazah, oke. Zakat sama sedekah bedanya apa ya? Kalau zakat jumlahnya jelas 2,5% ya. Kalau zakat fitrah 2,5 sampai 3 kilogram gitu ya. Sementara kalau sedekah itu sunnah hukumnya. Boleh diberikan kepada siapapun, boleh dikasih kepada anak, kepada cucu, kepada kasih makanan kucing. Kalau sedekah itu bebas. Bentuknya apapun mah kalau sedekah ya. Ustazah, qobliyah subuh kalau membarengi imam sholat fardu tapi kita qobliyah subuh nggak boleh. Jadi kalau sudah azan, antara azan dan iqomah, teman-teman sholat qobliyah subuh. Kalau nanti imamnya udah mulai, jangan qobliyah subuh, fokus ke sholat berjamaah aja. Itu berbeda kalau teman-teman berada di rumah. Teman-teman di rumah, azan misalnya 4.30, lalu teman-teman saat azan itu masih tidur, lalu kebangunnya itu adalah jam 2 misal. Kebangunnya misalnya jam 5, maaf kok jam 2 ya, jam 5. Lalu teman-teman boleh melakukan qobliyah subuh dulu selagi masih ada waktu subuhnya, lalu sholat subuhnya 2 rakaat. Oke. Ustazah, boleh nggak bayar fidyah ke orang tua saya
ke saudara atau sepupu nggak apa-apa. Ke orang tua nggak boleh fidyah, tapi ke saudara, kalau ke sepupu boleh ya. Dikasih ke orang miskin pokoknya ya, entah panti yatim, entah panti jompo dan seterusnya. Oke. Ustazah, fidyah bayar kapan? Boleh setelah Ramadan sampai mau masuk Ramadan tahun depan. Zakat fitrah dibayarin kakak nggak apa-apa. Zakat fitrah dibayarin anak nggak apa-apa. Suami dibayarin istri zakatnya juga nggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Haid sudah 2 minggu, belum beres, tapi saya pengen puasa, belum boleh sampai 15 hari. 2 minggu itu masih 14 hari, udah 15 hari, sholat, besoknya baru boleh puasa. Mandi, besoknya boleh puasa. Ingat, dengerin aku, haid di atas 15 hari, kalau masih haid boleh mandi. Hari ke-16-nya itu udah dianggap istihadah, oke? Udah dianggap istihadah. Nah, jadi teman-teman boleh mandi hari ke-15, baru teman-teman melakukan sholat di hari ke-16 dan seterusnya, oke? Ustazah, amalan di malam Lailatul Qadar, teman-teman juga ada baiknya cek video aku ya. Sekarang aku sedang hektik membahas tentang amalan Lailatul Qadar di video aku juga. Nanti malam Lailatul Qadar itu kan malam 21, 23, 25, 27, 29 kan? Itu kan malam Lailatul Qadar kan, malam ganjil. Teman-teman usahakan iktikaf di malam itu. Dari habis taraweh waktunya sampai azan subuh ya. Nah, habis taraweh sampai azan subuh tidak harus sampai pagi. Boleh sejam, boleh 2 jam duduk tenang di masjid ya. Ngapain kita iktikaf itu? Zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri ya. Kemudian zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah ya. Kemudian sholawat, duduk aja di masjid tenang-tenang ya. Zikir, capek zikir, bawa baca Quran, capek baca Quran, bawa berdoa, capek berdoa, bawa sholawat ya. Berdoanya banyak-banyak, bila perlu dari sekarang catat doanya ya, bisa 1 jam habis taraweh atau nanti sepertiga malam terakhir ya. Nah itu ya, nah itu iktikaf namanya. Iktikaf itu diam tenang di masjid, tidak boleh sambil ngobrol. Kalau baca Quran sambil ngobrol itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Jadi kalau mau itikaf itu mesti diam, tenang teman-teman. Tidak boleh keluar masjid kecuali ada keperluan mendesak. Kalau habis wudhu batal ambil lagi ya. Habis wudhu batal ambil lagi. Habis wudhu batal ambil lagi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang paling penting. Nah kemudian itikaf tuh boleh nggak di rumah? Tidak bisa. Kalau di rumah itu bukan itikaf, itu baca Quran namanya. Ya tapi kalau punya anak kecil atau teman-teman nggak diizinkan suami di rumah nggak apa-apa, tapi tetap bukan itikaf. Tetap dapat pahala, tetap doanya diijabah, nggak masalah ya. Oke. Nah, usahakan itikafnya di masjid atau di musola ya. Ustazah, iya, kita itikaf sampai tertidur, keluar ambil wudhu lagi ya. Keputihan najis, maka teman-teman yang keputihan cebok sebelum wudhu lalu sholat seperti biasa. Kalau masjidnya jauh, sholat ibadah aja di rumah nggak apa-apa, tapi tetap itu dapatnya pahala sholat aja, pahala puasa, pahala zikir aja, pahala doa saja dan pahala lainnya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, kalau ngaji di rumah apa wajib pakai mukena? Tidak, yang penting tutup aurat. Pakai kerudung pun nggak apa-apa ya. Ustazah mau tanya, oke, udah ya. Haid ke-6, Ustazah hari ke-16 boleh puasa. Iya, oke, perhatikan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku. Pokoknya haid itu batasnya 15 hari dalam 1 bulan. Hari ke-15-nya kalau teman-teman masih haid boleh mandi wajib aja, besoknya boleh puasa, boleh sholat. Kalaupun keluar darah boleh, itu namanya istihadah, haid yang lebih dari 15 hari. Tapi pas wudhunya tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Cebok, wudhu, langsung sholat ya.
Oke, itikafnya boleh sejam, boleh 2 jam, boleh 3 jam, terserah teman-teman semuanya. Kalau doa merem boleh nggak apa-apa. Yang tidak dianjurkan itu adalah sholat merem. Sholat itu buka mata, buka bibir. Tidak boleh sholat itu tutup mata, tutup bibir. Makruh, sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Oke, Ustazah, iya. Perempuankah apakah harus di masjid untuk itikaf? Iya, itikaf itu di masjid atau di musola. Kalau di rumah itu baca Quran namanya. Kalau zikir itu baca Quran namanya. Kalau zikir di rumah itu zikir namanya. Kalau mau dibawa itikaf mesti di masjid atau di musola. Mungkin akan ada yang bilang, loh perempuan kan bukan baiknya di rumah. Tidak juga. Ada dalil sahih dari Bukhari dan Imam Muslim menyatakan bahwa Rasulullah itu 10 malam terakhir selalu melakukan iktikaf dan istri beliau mengikutinya setelah beliau meninggal. Ya, Ustazah, iya, oke. Zikirnya apa saja saat itikaf? Boleh zikir, boleh ingat kekurangan, boleh zikir. Nah, zikir yang paling masyhur saat itikaf adalah saat 10 malam terakhir adalah bacanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Nah, ini dibaca banyak-banyak, bisa 100 kali, 200 kali, ya, untuk teman-teman bisa beriktikaf, ya. Mau itikaf masjidnya nggak ada, nggak apa-apa, di rumah aja, ya. Ustazah, gimana kalau celana dalam ada keputihan? Jangan pakai celana itu lagi, cebok, nggak usah pakai celana pas sholatnya, ya. Ustazah, mana besar pahala baca Quran dengan zikir? Zikir baca Quran itu besar pahalanya. Ketika teman-teman baca Quran itu udah termasuk zikir loh teman-teman ya. Oke, haid 5 hari sudah puasa, hari ke-8 flek itu haid mbak. Sampai akumulasinya 15 hari, baru kita bisa katakan tidak haid ya. Ustazah, iya, kalau berdoa habis sholat duha, mendoakan semoga suami per bulan 2025 dapat 50 juta, boleh dong, nggak masalah, iya. Ya, ya Allah, saya pengen penghasilan saya 50 juta, bisa. Ya Allah, saya pengen saya itu bisa zakatnya adalah 4 juta gitu. Kalau zakatnya 4 juta, berarti kalau zakat atau pengen zakatnya 5 juta, berarti uangnya harus misalnya 1 miliar dan seterusnya ya. Ustazah, iya, saya udah terbiasa menjawab azan di waktu wudhu. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kalau kita bagian dari orang-orang yang terdengar azan jika di kamar mandi ya. Oke, Ustazah, iya, buatkan video iktikaf. Udah banyak banget loh. Coba dilihat video-video aku, di situ udah ada aku sampaikan doa zikir saat teman-teman tuh ini doanya ya. Doa pada malam Lailatul Qadar ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke? Itu dia, sampai paham ya. Keputihan najis enggak jelas. Jadi Mbak boleh melakukan yang namanya cebok sebelum Mbak ngambil wudhu ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, oke. Kalau wudhu pakai handuk boleh enggak? Enggak apa-apa. Tidak ada wudhu itu harus nutup aurat, enggak masalah ya. Itu cuman bagian dari ini aja ya, adab saja. Ustazah, zakat fitrah orang yang dipenjara wajib nggak? Wajib. Zakat fitrah itu wajib untuk seluruh orang hidup yang dia bernyawa muslim sampai hidup sampai 1 Syawal. Jadi kalau teman-teman masih bernafas sampai 1 Syawal, baik dia fakir atau dia miskin, dia wajib kemudian melakukan zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu cuma untuk orang-orang kaya saja ya. Kalau zakat fitrah itu wajib hukumnya walaupun dia masih kecil, masih dewasa, baru lahir, wajib ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini dia zikir saat malam Lailatul Qadar ya. Nah, ini yang bisa oke. Ustazah, iya.
Oke, wajib untuk semua orang yang masih hidup ya. Ustazah, bagaimana urutan sholat sepertiga malam? Gak ada urutan, bebas aja mau kebalik-balik gak apa-apa. Bayar zakat fitrah ke saudara boleh. Yang penting dia fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi gak cukup uangnya ya. Ustazah, kalau anak saya sudah meninggal tapi saya mau ganti zakat fitrahnya. Tidak ada zakat fitrah untuk orang meninggal. Zakat cuma boleh untuk orang hidup. Kalau mau untuk orang meninggal, teman-teman bisa sedekah atas nama dia. Bisa baca Quran, doakan untuk dia. Bisa teman-teman kurban atas nama dia. Badal haji atas nama dia. Umroh atas nama dia. Nah, teman-teman tidak bisa menzakatkan orang yang meninggal. Paham ya, teman-teman ya? Oke, zakat dibayarin kakak, dibayarin suami, dibayarin istri, boleh, nggak masalah ya. Ustazah, suami istri kalau udah bersentuhan batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilangnya batal kalau muncul syahwat aja ya. Terserah teman-teman mau ikut yang mana, oke? Ustazah, zakat fitrah pakai uang gimana? Oke, sebenarnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan mesti pakai beras loh, atau makanan pokok. Tapi ada kabar baik dari Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang. Yang paling kuat yang mana? Sebenarnya makanan pokok sih. Salah nggak kalau pakai uang? Ya nggak berani juga kita salahkan, karena Imam Hanafi menyatakan. Oke, Ustazah, bolehkah zakat dikasih ke adik yang duda atau janda? Kalau miskin bisa, kalau nggak miskin nggak bisa. Ustazah, ketika suami itu bersedekah, apakah istri juga dapat pahala? Belum tentu. Bisa kalau suaminya mendoakan. Contoh, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah istri saya pahalanya, ringanlah beban kerjanya, cerahkanlah hatinya, glowingkan mukanya misalnya gitu ya. Kecuali dia berdoa. Kalau dia berdoa kita dapat. Kalau dia nggak berdoa kita nggak dapat. Karena amal nggak bisa diwarisi. Keimanan juga nggak bisa diwarisi. Jadi boleh kalau teman-teman sedekah suaminya dapat pahala atau orang tua yang meninggal dapat pahala. Boleh, tapi harus didoakan. Ustazah, iya. Berapa ukurannya fidyah orang tua yang meninggal? 1,4 kg beras per harinya. Tapi juga ada yang bilang 1 mud 7 on. Pilih yang mana? Ustazah, apa ada manusia salah dalam berdoa atau sudah takdir dari Allah untuknya? Salah dalam berdoa nggak ada. Yang penting teman-teman doa aja. Kalaupun ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, itu ujian. Bukan karena doa tidak dikabulkan. Ya, itu ujian. Bukan karena doa tidak dikabulkan. Doa kita ini Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku jawab. Terus ada doa yang nggak sesuai kenyataan, nggak sesuai permintaan. Itu adalah ujian, bukan doanya yang tidak dikabulkan. Allah pengen lihat, kalau aku kasih susah, kamu tetap ibadah enggak? Kalau apa yang engkau mau aku enggak kasih, engkau tetap setia enggak? Sama dengan teman-teman ngasih ujian ke suami atau istri. Kalau aku sekali-sekali tidak sesuai harapan, kamu tetap setia enggak bang? Kamu tetap setia nggak dek? Kalau aku ya jelek sekali-sekali, kamu tetap setia atau cari orang lain? Persis kayak gitu. Kadang-kadang Allah berikan ujian untuk mengecek kesetiaan kita. Maka sering aku sampaikan, tetaplah dalam mode ibadah. Apapun takdir kita, ibadah aja. Deketi Allah saja. Kadang-kadang Allah ingin melihat kesetiaan kita sih. Ustazah, nanti sebelum sholat id, apakah anak-anak juga harus mandi? Bukan harus, sunnah mandi id. Bukan harus, sunnah. Nanti aku jelaskan ketika sudah hampir dekat-dekat hari lebaran. Yang penting teman-teman klik aja dulu foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Cek juga video-video aku, sebenarnya sih di video jauh lebih lengkap dibanding di live ya. Ustazah, itikaf dari habis taraweh jam 9 bisa nggak? Bisa, nggak masalah sampai jam 9 ya. Tetapi kurang lah itu, doa aja kita udah banyak banget.
Oke, Ustazah, apakah boleh zakat fitrah ke orang tua? Nggak bisa. Orang tua nggak bisa diberikan zakat. Komenku nggak pernah dibaca, maafin ya. Kadang-kadang nggak kekejar nih matanya aku. Sesudah wudhu boleh nggak dilap? Boleh, tidak membatalkan wudhu, tapi Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu kering dari mukanya. Ustazah, kalau anak umur 10 tahun wajib mengkodo puasanya yang ketinggalan. Kodo, ganti di hari lain. Oke, Ustazah, bolehkah jika sedang haid belajar Quran di room belajar Quran? Gak apa-apa, kan pakai HP. Ustazah, sedekah lupa bawa nama suami, tapi sekarang niatin sekalian bawa suami dan anak sedekahnya. Lalu, udah terputus pertanyaannya ya. Gimana kalau saya punya tabungan untuk persiapan ibadah haji? Oke, persiapan ibadah haji tidak wajib zakat. Tapi kalau seandainya pokoknya persiapan masa depan aja itu wajib zakat ya. Ustazah, oke, bolehkah orang tua membayar zakat anaknya yang sudah berkeluarga? Zakat fitrah boleh dibayarkan oleh orang tua ya. Oke, bolehkah seseorang janda? Ustazah, bentar ya. Wah, cepat sekali ya, nggak terbaca udah terbang. Sebentar ya. Apakah istri boleh membayarkan zakat suami? Boleh. Dia tidak memberi nafkah, tetap boleh. Dia tidak memberi nafkah itu dosanya dia, ya. Nah, kita boleh zakatin dia, tapi kalau kita nggak mau, nggak ada masalah juga, ya. Ustazah, puasa dokter ambil darah batal nggak? Tujuannya apa? Kalau karena sakit batalkan aja, nanti makin lemas loh. Tapi kalau sekedar ngecek kadar gula dengan di ujung jari itu nggak usah dibatalin, ya. Ustazah, iya, oke. Sholat tahajud tertinggal. Sebentar ya. Zah, amalan apa? Sholat tahajud tertinggal. Gimana maksudnya? Ustazah, iya. Zakat ke saudara yang beda agama tidak boleh ya. Zakat itu hanya boleh ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Tapi kalau sedekah boleh ke fakir dan miskin ya. Ustazah, sholat qobliyah sama ba'diyah bisa disatukan? Nggak bisa mbak, nggak bisa. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu ya. Ustazah, iya, sholat sunnah nggak baca iftitah nggak apa-apa. Sholat fardu dan sholat sunnah nggak baca iftitah nggak apa-apa. Tapi sayang kalau nggak dibaca. Iftitah bukan rukun sholat. Cabut gigi tapi sore, apakah batal puasanya? Mbak, kalau seandainya cabut gigi, Mbak disuruhnya kumur-kumur, dikasihnya alat untuk menebalkan ini, sehingga Mbak nggak tahu apa yang tertelan atau enggak karena udah kebas, itu batal. Aku yakin banget cabut gigi itu batal, karena kita nggak bisa nyetop ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam bentuk betadin dan seterusnya ya. Ustazah, oke, zakat fitrah untuk anak nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Kami lagi melangitkan doa, mudahan anak kami lulus Bintara. Amin. Kita doakan, semoga anak teman-teman semua Allah mudahkan, Allah sukseskan ya. Allah jadikan orang kaya yang dermawan, keinginan diijabah, orang kaya yang taat insya Allah ya. Ustazah, iya. Apa ya, Ustazah, amin ya. Ya, rezeki harus berada di tangan orang-orang yang beriman, insya Allah. Semoga keturunan kita semua ya. Ustazah, iya. Misalnya zakat ke saudara tapi dikasihkan sesudah lebaran. Zakat fitrah nggak bisa setelah lebaran, Besti. Zakat fitrah itu hanya boleh dikerjakan sebelum sholat id. Bagus 3 hari sebelum lebaran, bagus lagi 2 hari sebelum lebaran, bagus lagi 1 hari sebelum lebaran, bagus lagi malam takbiran, bagus lagi di pagi menjelang orang sholat id. Zakat dikit aja kok, 2,5 sampai 3 kilogram. Oke. Ustazah, iya, berhubungan dengan istri Enma di siang hari kena denda ya Ustazah, kata tetanggaku. Kata tetangga, siap ya. Jadi begini, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Aktifkan tombol loncengnya. Aku jelaskan. Kalau teman aku jelaskan bentar ya, yang udah paham tidur ya.
Jadi teman-teman, kalau batalnya karena haid, ganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau teman-teman batal puasanya karena sakit, ganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi kalau teman-teman batal puasa karena berhubungan di siang Ramadan, ya nih, ya sampai keluarlah dia, maka kena denda atau dosa gedenya gede banget guys. Supaya nggak berdosa, ada caranya, yaitu satu, merdekakan budak. Wih, susah, nggak ada budak sekarang. Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Kalau batal, ulang lagi dari awal. Kalau batalnya karena haid, lanjutkan. Kalau batal karena teman-teman itu tidur ya Mbak Zahra. Ya, kalau batalnya karena teman-teman itu sakit, boleh lanjutkan. Tapi kalau batal dengan sengaja, maka teman-teman kena 60 hari. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu manusia ini harus kita kasih 7 on. Satu mud. 7 on. 7 on kali 60 orang. Berarti 42 kilogram. Tuh ya. Jadi hati-hati di siang Ramadan. Kalau suaminya minta jangan kasih. Kalau dia minta juga kabur dari rumah. Nanti maghrib datang lagi. Nah gitu guys. Tapi jangan bilang aku yang ngomong ya. Tapi intinya adalah nggak boleh berhubungan badan di siang Ramadan. Kalau haid lanjutkan ya. Tapi janganlah bilang aku yang bilang ya. Nanti oh ya oke. Nah tapi nggak boleh ya berhubungan badan di siang Ramadan ya. Ustazah iya apa? Bagaimana cara menghitung hari suci? 15 hari. Setelah hari ke-15 ke atas itu udah istihadah namanya ya. Kabur mbak ya, nanti balik lagi ya. Jangan cakap aku yang bilang pula. Kayak Ustazah iya. Apakah doa sedekah subuh? Nah, kalau teman-teman ingin sedekah, teman-teman ingin berbuat baik ke saudara, ingin lebihin parkir, ingin ngasih sedekah ke tetangga, ke tetinggi, kemana-mana lah teman-teman ingin sedekah. Nah, dulu nggak pernah doa kalau sedekah. Sekarang coba doa. Ini doanya. Rabbana taqabbal minni. Nah, aku sematkan ya. Nah, teman-teman screenshot aja. Teman-teman kalau ada waktu hadir aja ke live aku di jam-jam 8 pagi atau di selama Ramadan jam 1.15 siang. Ini teman-teman kita yang hafal, udah bisa ngetik, yang teman-teman tanyakan dia ngetik. Doa anak soleh, nah, mereka pada ngetik. Nah, ini orang-orang yang sudah sering hadir ya. Nah, mereka jadi hafal kan. Nah, kalau teman-teman mau hafal kayak gitu, hadir aja. Nah, nanti bisa hafal dikit-dikit lah ya guys. Satu doa, 1 tahun, satu doa 1 minggu ya kan. Itu doanya. Kalau mau sedekah tuh Rabbana taqabbal minni. Sulit masuk, kenapa? Ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dariku ya. Nah ini kita terima kasih sama teman-teman kita, karena kalau aku ngetik nggak mungkin bisa ya teman-teman. Oke, itu doanya kalau teman-teman mau sedekah ya. Ustazah, iya saya ragu rakaatnya, tapi ingatnya setelah salam, abaikan. Kalau ragu setelah sholat abaikan. Kalau ragu dalam sholat sujud sahwi. Pernah lupa rakaat? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 3 atau 4 ya? Ragu aku. Gitu kan? Maka sholatlah seperti biasa. Ya, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Sujud aja. Sujud seperti biasa. Sujud. Sebelum salam sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Diam, gak usah ngomong apa-apa. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca, namanya sujud sahwi. Ya, sama ragu sholat taraweh gitu juga. Tapi kalau ragu setelah sholat abaikan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi aku 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Tadi aku udah pakai tahiyat awal enggak ya? Tadi aku udah pakai tahiyat awal enggak ya? Nah, gitu ya. Maka abaikan. Kalau udah selesai sholat, abaikan ya teman-teman ya. Gitu caranya. Gampang kan? Nah ya, baca aja. Hafal aja. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ustazah, 7 ons tadi untuk kalau berhubungan badan tadi bisa diganti uang enggak? Bisa banget, enggak masalah ya. Bisa banget, enggak jadi masalah diganti uang ya. Ustazah, oke bentar ya. Ustazah 60 orang 1 kali aja.
60 orang fakir miskin, satu kali aja bayarnya. Berarti 42 kilogram ya Mbak. Ya kan? Oke. Ustazah, saya sakit lutut. Nggak sholat. Oh, sakit lutut. Sakit lutut, teman-teman coba konsumsi madu